semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Nanda Sulasi dengan NIM 25109011106. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif S1 Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim tahun 2025-2026. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara menggunakan AI yang baik dalam mencari jurnal sehingga mendapatkan hasil yang relevan dan tidak asal-asalan. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam Google Chrome ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menggunakan salah satu AI untuk menyelesaikan salah satu tugas saya, itu sebagai contohnya ya. Di sini saya menggunakan Gemini AI. Kemudian kita ketik dulu ya teman-teman, Gemini. Nah, di sini sudah muncul web dari Gemini AI sendiri. Kemudian kita klik Gemini. Di sini teman-teman bisa memasukkan apa yang pengen teman-teman kerjain, mungkin salah satunya mengerjakan PR atau menyelesaikan laporan-laporan. Di sini saya akan menuliskan salah satu prompt yang ingin saya buat ya teman-teman. Kita akan membuktikan apakah jurnal yang di sini digunakan itu apakah valid atau tidak, gitu ya teman-teman. Ini saya sudah membuat promptnya ya teman-teman. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, kemudian saya meminta untuk membuatkan laporan tentang tren artificial intelligence untuk pendidikan kedokteran dengan melampirkan sumber pustaka 5 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga tahun 2025 beserta link doi atau URL-nya. Kemudian di sini kita akan klik ya teman-teman ya. Nah, di sini dia sudah menampilkan laporannya teman-teman. Tapi kita tidak boleh asal mengambil data ini karena kita belum membuktikannya apakah data ini tuh benar-benar dari jurnal yang ditampilkan atau tidak ya teman-teman ya. Di sini kita akan mengecek apakah jurnal yang diberikan di sini itu valid atau tidak. Di sini ada 8 jurnal, kita akan cek ya semuanya ya. Di sini saya akan mengcopy bukunya terlebih dahulu. Kemudian kita ke tab baru. Nah, di sini sudah, kemudian saya klik. Di sini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita klik ya teman-teman ya. Nih, kita buktikan. Apakah sama dengan ini judulnya adalah The Role of Artificial Intelligence in Health Culture, a Structured Literature Review. Apakah sama? Ya, di sini yang pertama sama ya teman-teman. Berarti jurnal ini valid. Kemudian doi-nya di sini juga sama. Nah, di sini juga sama ya teman-teman doi-nya. Kemudian kita cari pustaka yang kedua, kita copy terlebih dahulu. Ini sudah saya copy ya. Kita cari. Di sini judulnya sama ya teman-teman. AI for Doctor, a course to educate medical professionals in artificial intelligence for medical imaging. Penulisnya juga sama oleh Hedrick. Kemudian link doi-nya di sini juga sama ya teman-teman ya. Ini link doi-nya. Kemudian ini yang terdapat pada Gemini AI sama ya teman-teman. Jadi di sini jurnalnya itu valid. Ini jurnal yang ketiga ya teman-teman. Kemudian sudah saya copy di sini. Kemudian kita lihat pada salah satu ini. Oh, tidak bisa dibuka. Nah, di sini Artificial Intelligence in Medical Education Curriculum and Adelphi Study for Competencies oleh Kaliskan pada tahun 2022 dengan link doi ini ya teman-teman. Link doi pada jurnal ini sama dengan link doi pada ini. Nah, berarti di sini dari jurnal pertama hingga ketiga itu valid ya teman-teman ya. Ini saya akan mengcopy terlebih dahulu. Dan kita cari. Nah, ini sudah saya copy ya teman-teman ya. Buktikan peran artificial intelligence dalam pelayanan kesehatan. Di sini oleh Trenggono. Di sini juga sama ya teman-teman, valid yaitu doi-nya sama. Di sini juga sama. Nah, yang keempat ini sama. Berarti 1 sampai 4 tadi sama ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima. Kita cek lagi. Di sini judulnya juga sama ya teman-teman ya. Kemudian link doi-nya juga sama. Juga sama. Berarti 1 sampai 5 tadi valid ya teman-teman ya, sesuai dengan jurnal pada PubMed. Jurnal yang ke-6 yang terdapat pada Gemini. Nanti kita cek. Judulnya adalah korelasi penggunaan artificial intelligence dengan nilai modul keterampilan belajar, komunikasi, dan informasi teknologi mahasiswa kedokteran. Di sini oleh Pontororing Aveva ya teman-teman, pada tahun 2025 dengan doi-nya juga sama ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat doi ke-6 ini sama dengan yang di sini.
Kemudian kita akan mengecek yang ke-7 dan ke-8. Ke-8 oleh Muhammad Idris, pemanfaatan. Di sini sudah ada URL-nya ya teman-teman, kita bisa cek. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak terdapat jurnal tersebut, membuktikan bahwasannya pada jurnal yang ke-7 ini AI mulai halusinasi ya teman-teman, sehingga memberikan jurnal yang tidak relevan gitu. Kita cek yang terakhir ini, kita bisa copy linknya ya, kemudian kita lihat pada tab baru apakah jurnal ini juga sesuai atau tidak. Nah, di sini sudah saya sini muncul ya teman-teman ya, judulnya Advancements in Artificial Intelligence Transforming Medical Education. Di sini sesuai ya teman-teman, akan tetapi nama penulisnya di sini seharusnya Aliaskar Kakpage, akan tetapi di Gemini AI bernama anonim, sehingga di penulisan nama penulis pada jurnal ini tidak relevan ya teman-teman, tetapi jurnalnya benar gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Gemini AI tadi tidak sepenuhnya memberikan jurnal yang valid, tetapi bisa valid juga terkadang. Untuk lebih amannya mencari jurnal yang valid, kita bisa ke Google Scholar atau Google Cendekia. Akan saya tunjukkan bagaimana mencari jurnal dengan cara yang benar sehingga membuktikan hasil ilmiah yang sesuai gitu. Setelah menggunakan Gemini ini, saya akan berpindah kepada Google Scholar. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana mencari jurnal yang sesuai ya teman-teman ya. Kemudian kita klik web Google Scholar tersebut. Nah, di sini saya akan mencari topik tentang artificial intelligence dan pendidikan kedokteran ya teman-teman. Kemudian saya enter. Di sini sudah mulai muncul beberapa jurnal. Di sini saya akan mencari jurnal dari 5 tahun terakhir, dari 2021 hingga 2025. Kita klik. Nah, di sini sudah mulai muncul, berarti di sini hanya terdapat jurnal dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Munculnya topik yang saya cari tadi di Google Scholar, kemudian saya akan mendownload beberapa artikel yang sesuai dengan judul tersebut. Kemudian saya akan jadikan satu dalam satu folder. Kemudian saya akan menggunakan salah satu AI yaitu bernama Notebook LM. Nah, sebelum saya menjelaskan apa kegunaan Notebook LM tersebut, saya akan menunjukkan jurnal mana saja yang saya akan simpan gitu teman-teman. Mari kita lihat bersama. Jurnal pertama yang akan saya simpan yang berjudul Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kedokteran di Era Digitalisasi Layanan Kesehatan. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman jurnalnya, jurnal UNS. Ini penulisnya sepertinya dosen saya sendiri ya teman-teman, bernama Dr. Penggalih Mahardika Herlambang. Nah, di sini saya akan menyimpannya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian saya akan menjadikan satu. Ini full text-nya ya. Kita klik. Kemudian saya akan mendownload. Nah, sudah terdownload ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menjadikannya dalam satu folder. Ada 5 ya teman-teman. Jurnal yang sudah saya simpan tadi, kemungkinan bagi saya sendiri ataupun teman-teman sangat melelahkan apabila kita membaca kelima jurnal tersebut secara mandiri ya teman-teman. Itu sangat melelahkan. Nah, di sini saya akan memberikan tips gimana sih kita itu tanpa harus membaca secara keseluruhan, tapi kita bisa paham inti dari jurnal tersebut. Di sini saya akan menggunakan salah satu web AI yang bernama Notebook LM. Nah, Notebook LM di sini digunakan untuk meringkas pemahaman dari jurnal yang telah kita cari tadi. Jadi tanpa mengulur waktu yang lama dalam membaca, kita itu sudah langsung tahu apa itu isi dari jurnal tersebut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara penggunaan pada Notebook LM ini. Nah, ini saya akan mengetik Notebook LM. Nah, di sini sudah muncul web dari Notebook LM tersendiri. Kemudian kita masuk. Di sini sudah berada dalam Notebook LM tersendiri. Kemudian saya akan mencoba Notebook LM. Kita tunggu. Nah, akan muncul layanan seperti ini. Kemudian kita buat notebook baru. Nah, kita mengupload sumber dari, saya akan mengupload jurnal yang sudah saya unduh tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengupload. Nah, di sini saya sudah mengupload kelima jurnal yang saya unduh tadi. Nah, di sini AI ini akan bekerja. Nah, kemudian kita ketik apa yang ingin kita pahami dari jurnal-jurnal tersebut ya teman-teman. Contohnya di sini saya akan menulis apa yang ingin saya cari dari jurnal-jurnal ini. Di sini memang sudah dijelaskan secara ringkas dari kelima jurnal yang panjang-panjang ini menjadi seringkas ini. Tapi saya ingin membuat risam atau inti dari kelima jurnal ini menjadi 3 paragraf. Itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini dia sudah menjelaskan apa itu penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pendidikan kedokteran. Nah, di sini dari 5 jurnal tersebut sudah mencakup dalam 3 paragraf ini. Kemudian selain kita mengetahui inti dari pembelajaran ini, kita juga bisa melihat peta pikiran dari kelima jurnal tersebut. Tinggal kita pencet peta pikiran ini. Kemudian nanti dia akan menghasilkan peta konsep dari kelima jurnal tersebut. Dan di sini sudah dibuatkan peta pikiran. Kemudian kita klik saja. Nah, sudah muncul peta pikiran ini. Nah, jadi kita mengetahui alur gimana cara pembelajaran tentang inti dari jurnal tersebut. Di sini ada bagaimana manfaat, kemudian tantangan, urgensi, kemudian studi korelasi. Kemudian di sini juga bisa dibagi lagi teman-teman. Jadi lebih rumit lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi peta konsep ini juga memudahkan kita dalam memahami jurnal tersebut selain dari ringkasan yang sudah diberikan tadi. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman. Jadi kita pergunakan sebaik-baiknya ya. Dan selain ada peta konsep di sini juga ada kuis ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar mengenai seberapa pemahaman kita tentang kelima jurnal tersebut. Nah, di sini dia akan membuatkan kuis teman-teman buat melatih kita untuk belajar lebih mudah lagi dalam menjawab soal-soal tersebut.
Nah, di sini sudah dibuatkan digital quiz oleh notebook LM tersendiri ya teman-teman. Kemudian kita klik. Di sini akan muncul beberapa soal, kita bisa menjawabnya. Di sini saya mengarang dulu ya teman-teman ya. Contohnya seperti, nah di sini akan muncul jawabannya yang saya kira ada kurang tepat, dan jawaban yang benar adalah ini. Kemudian di sini juga akan menjelaskan gimana sih jawaban ini kok bisa benar gitu. Kemudian ada beberapa soal di sini. Nah, kita bisa mencobanya dari sini teman-teman untuk mempermudah pembelajaran dalam memahami jurnal ini ya teman-teman. Nah, dari penjelasan saya tadi tentang penggunaan AI yang benar, yaitu yang pertama tadi penggunaan Gemini. Jadi kita tidak boleh sembarangan asal mencomot data dari Gemini tersebut. Kita juga harus memastikan apakah jurnal tersebut itu relevan atau tidak dengan cara mengecek link doinya ataupun judulnya. Terkadang judul yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan isinya. Jadi sebelum kita menggunakan data tersebut, kita juga harus mengecek, meng-cross check apakah data tersebut itu benar atau hanya halusinasi yang terjadi pada AI tersebut. Nah, tetapi Gemini juga bisa digunakan dalam mungkin seperti kita berdiskusi dengan Gemini. Jadi tidak asal-asalan untuk mengambil jurnal dari AI tersebut. Nah, lebih amannya lagi ketika menggunakan jurnal itu kita bisa menggunakan Google Scholar. Ataupun ketika malas membaca jurnal-jurnal tersebut, kita juga bisa meringkasnya untuk memahami lebih mudah, yaitu menggunakan web yang saya tunjukkan tadi, yaitu menggunakan notebook LM. Nah, notebook LM tersebut menurut saya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, karena dari jurnal yang sangat panjang sekali dan kemungkinan tidak dibaca oleh kita sendiri, kita bisa meringkasnya dalam mungkin dari 3 paragraf ataupun hanya 2 paragraf, dan mengetahui inti dari jurnal yang ingin kita pakai. Nah, selain memahami dari inti jurnal tersebut, kita juga dapat mengetahui peta konsep dari jurnal tersebut, bagaimana alur jalan dari jurnal tersebut. Kemudian kita juga dapat berlatih dengan menggunakan soal-soal yang sudah dibuatkan oleh notebook LM mengenai jurnal yang kita paparkan tadi ya teman-teman. Nah, menurut saya dalam penggunaan AI ini kita harus sangat berhati-hati, tidak menggunakannya dengan seenak mungkin ya teman-teman. Menggunakannya dengan berhati-hati, jangan disalahgunakan. Sebagai contohnya, kita tidak ingin mengerjakan PR ya teman-teman. Kita boleh menggunakan AI, tapi gunakanlah dengan cara yang benar, tidak asal dengan mencomot. Kita bisa buktikan terlebih dahulu sebelum kita mengambil, begitu ya teman-teman ya. Karena semua yang kita ambil itu nanti akan dipertanggungjawabkan teman-teman, begitu. Kemudian ya, ini saja dari saya video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan di awal tadi bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sesuatu yang kurang mengenakan hati bagi teman-teman semua yang melihat, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan syaitan, dan kebaikan itu hanya datangnya dari Allah. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.